Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ASN dan para pensiunan dimanapun berada. Wah, kabar seperti ini memang lagi banyak banget dicari, apalagi buat Bapak dan Ibu pensiunan yang dari tadi penasaran, sebenarnya ada apa sih dengan pencairan gaji di bulan Mei ini? Benarkah bakal ada rapelan susulan, atau jangan-jangan cuma isu yang rame di media sosial saja? Nah, di video kali ini kita akan kupas tuntas dengan bahasa yang gampang dipahami, biar tidak ada lagi yang bingung, tidak ada lagi yang salah tangkap, dan tentu saja supaya Bapak Ibu bisa tahu duduk persoalannya secara jelas. Sebelum masuk ke pembahasan inti, kami sapa dulu Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu para pensiunan selalu diberikan kesehatan, umur yang berkah, rezeki yang lancar, dan kehidupan yang tenang bersama keluarga tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Dan buat Bapak Ibu yang baru mampir ke channel ini, kami ucapkan selamat datang. Channel ini memang kami hadirkan khusus untuk berbagi informasi penting, update terbaru, dan kabar-kabar yang sering dinanti oleh para ASN aktif maupun pensiunan di seluruh Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu merasa informasi seperti ini bermanfaat, silakan dukung terus channel ini dengan subscribe, like, komentar, dan share ke teman-teman pensiunan lainnya, supaya mereka juga tidak ketinggalan kabar terbaru. Jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya, karena siapa tahu ada update penting berikutnya yang langsung harus Bapak Ibu tahu lebih dulu. Nah, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita masuk ke inti pembahasannya. Jadi pada kesempatan kali ini, ada informasi terbaru yang sedang ramai dibicarakan, khususnya setelah gaji pokok para pensiunan dicairkan oleh PT Taspen pada 7 Mei 2026. Dari situ kemudian muncul lagi pertanyaan baru dari banyak pihak, apakah setelah gaji pokok cair, gaji rapelan pensiunan juga ikut menyusul cair? Inilah yang sekarang sedang jadi buah bibir di tengah masyarakat, terutama di kalangan pensiunan PNS, pensiunan Polri, janda, duda, dan penerima manfaat lainnya yang memang selalu menunggu kepastian dari pihak terkait. Maka dari itu, mari kita bahas pelan-pelan, santai, tapi tetap lengkap supaya Bapak Ibu tidak gagal paham. Kalau kita lihat kabar yang beredar, memang ada informasi bahwa setelah pencairan gaji pokok dan tunjangan melekat para pensiunan pada 7 Mei 2026 akan ada lagi pencairan rapel gaji pensiunan yang menyusul. Nah, informasi seperti ini tentu saja langsung bikin banyak orang bertanya-tanya, karena bagi pensiunan, setiap kabar tentang tambahan pencairan tentu sangat penting, apalagi kalau menyangkut rapelan yang seringkali dianggap sebagai kabar gembira karena berkaitan dengan pembayaran selisih kenaikan gaji atau penyesuaian yang belum dibayarkan sebelumnya. Tapi apakah benar begitu? Apakah benar ada rapelan yang akan cair setelah gaji pokok dan tunjangan masuk? Atau justru ini hanya kabar yang belum jelas sumber resminya? Sebelum kita menghakimi lebih jauh, mari kita lihat dulu bagaimana mekanisme pencairan gaji pensiunan itu sebenarnya. Pemerintah melalui PT Taspen telah mencairkan gaji pensiunan PNS pada 7 Mei 2026 dan pencairan itu bertepatan dengan momentum yang cukup spesial, yaitu Hari Buruh Internasional. Penyaluran gaji ini dilakukan berdasarkan mekanisme pembayaran gaji dari mitra bayar Taspen yang memang sudah ditunjuk sebagai pengelola dana pensiun. Jadi dalam prosesnya bukan asal transfer begitu saja, melainkan ada alur resmi, ada mekanisme yang harus dipenuhi dan semuanya mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Artinya begini, Bapak Ibu, pemerintah melalui PT Taspen secara resmi sudah menyalurkan gaji pensiunan, baik gaji pokok maupun tunjangan melekat yang dicairkan pada 7 Mei 2026. Pencairan ini berlangsung seperti biasa melalui sistem yang sudah berjalan, yakni lewat mitra bayar resmi yang bekerja sama dengan PT Taspen. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul begitu saja, melainkan memang bagian dari proses rutin yang dijalankan oleh pengelola dana pensiun untuk memastikan setiap hak pensiunan diterima sesuai ketentuan. Lalu ada satu hal yang juga sangat penting untuk dipahami oleh para pensiunan, yaitu soal persyaratan pencairan. Salah satu syarat wajib yang tidak boleh diabaikan adalah otentikasi melalui aplikasi andal by Taspen. Nah, ini bukan hal sepele Bapak Ibu. Justru ini adalah kunci utama agar pembayaran gaji bulanan bisa berjalan lancar tanpa hambatan. Jika otentikasi tidak dilakukan sesuai ketentuan, bisa saja proses pencairan mengalami kendala. Jadi bagi para pensiunan, pastikan status otentikasi di aplikasi Taspen dalam keadaan aktif atau berwarna hijau. Karena kalau statusnya belum valid, belum terverifikasi, atau masih bermasalah,
nanti bisa mengganggu proses pencairan gaji yang seharusnya diterima tepat waktu. Besaran gaji pensiunan yang dibayarkan oleh Taspen juga tentu tidak disamaratakan begitu saja. Semuanya disesuaikan dengan kategori yang berlaku, seperti golongan terakhir, masa kerja, serta jabatan terakhir ketika pensiunan masih aktif sebagai ASN. Jadi memang ada dasar perhitungannya. Tidak mungkin satu orang menerima nominal yang sama dengan orang lain kalau status dan riwayat pengabdiannya berbeda. Itulah sebabnya data yang valid dan verifikasi yang benar-benar cocok dengan identitas pensiunan menjadi sangat penting. Kalau data tidak sinkron, proses pembayaran bisa ikut tersendat. Dari sisi teknis, penyaluran gaji pensiunan ini juga dilakukan dengan dua jalur utama. Pertama, melalui rekening mitra perbankan, kedua melalui PT Pos Indonesia bagi penerima tertentu. Jadi memang ada pembagian jalur pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagian pensiunan menerima langsung lewat bank, sementara sebagian lainnya bisa melalui Pos Indonesia tergantung pada skema yang sudah ditetapkan. Yang jelas, tujuan akhirnya sama, yaitu dana sampai tepat sasaran kepada pensiunan yang namanya memang tercatat resmi sebagai penerima. Jadi bukan asal kirim, melainkan benar-benar disalurkan sesuai data yang terdaftar di mitra bayar PT Taspen. Nah, disinilah pentingnya setiap pensiunan memastikan data yang tercatat itu benar-benar valid. Jangan sampai ada data yang masih bermasalah, belum diperbarui, atau belum sesuai dengan identitas sebenarnya. Karena kalau ada kendala seperti itu, risiko keterlambatan pencairan bisa saja terjadi. Maka dari itu, PT Taspen selalu menekankan pentingnya pengecekan data dan status autentikasi. Jadi kalau Bapak Ibu merasa ada yang belum beres, sebaiknya segera dicek dari sekarang, jangan ditunda-tunda. Dengan begitu, kalau ada masalah, bisa segera ditangani sebelum mengganggu pencairan berikutnya. Kalau memang ada kendala, langkah yang disarankan adalah segera menghubungi kantor cabang Taspen terdekat atau layanan resmi yang tersedia. Ini penting supaya Bapak Ibu mendapatkan bantuan yang benar dan sesuai jalur. Jangan hanya mengandalkan kabar yang beredar di grup WhatsApp atau postingan media sosial yang belum tentu resmi. Karena kalau masalahnya menyangkut pencairan gaji, tentu harus langsung ditangani oleh pihak yang berwenang. Dengan begitu, pembayaran gaji bisa tetap berjalan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh PT Taspen, baik melalui mitra bank maupun lewat PT Pos Indonesia bagi penerima tertentu. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang paling banyak bikin penasaran, yaitu soal rapelan gaji pensiunan. Ini yang belakangan ramai sekali dibahas di media sosial. Ada kabar yang mengatakan bahwa setelah gaji pokok dan tunjangan pensiunan dicairkan pada 7 Mei 2026, akan ada lagi rapel gaji yang menyusul cair di awal Mei 2026. Bahkan ada yang menyebut rapelan ini berkaitan dengan PP nomor 79 tahun 2025. Ada juga yang bilang rapelan tersebut akan dibayarkan sekaligus untuk 3-4 bulan terakhir. Nah, wajar saja kalau kabar seperti ini langsung bikin heboh, karena siapa sih yang tidak senang kalau ada tambahan pencairan? Tapi disinilah kita harus berhati-hati. Tidak semua informasi yang ramai di media sosial itu langsung benar. Kadang ada yang cuma menafsirkan sendiri, kadang ada juga yang salah memahami penjelasan resmi, lalu akhirnya berita yang beredar jadi melebar kemana-mana. Maka dari itu, kita perlu melihat apa sebenarnya penjelasan dari PT Taspen sebagai pihak yang memang paling tahu soal pencairan gaji pensiunan. Karena mereka yang mengelola, mereka yang menyalurkan, dan mereka juga yang punya data resmi terkait pembayaran pensiunan di seluruh Indonesia. Dan kalau kita merujuk pada klarifikasi resmi, kabar bahwa rapel gaji pensiunan akan menyusul cair setelah pencairan gaji pokok dan tunjangan pada 7 Mei 2026 ternyata tidak benar. PT Taspen telah menegaskan melalui unggahan resmi di media sosialnya bahwa pemerintah sampai saat ini belum mengeluarkan kebijakan baru terkait rapel maupun kenaikan gaji pensiunan yang akan dibayarkan pada awal Mei 2026 setelah pencairan gaji pokok dan tunjangan. Jadi Bapak Ibu, ini penting sekali untuk dipahami. Artinya sampai saat penjelasan ini muncul, belum ada aturan baru yang resmi diterbitkan mengenai pembayaran rapelan tambahan tersebut. Jadi meskipun di luar sana banyak yang membicarakan soal rapel, termasuk yang mengaitkannya dengan PP nomor 79 tahun 2025, faktanya belum ada kebijakan baru dari pemerintah yang memastikan pencairan rapelan itu benar-benar akan dibayarkan pada awal Mei 2026. Ini yang harus dipahami baik-baik supaya tidak salah ekspektasi. Karena kalau kita hanya ikut arus informasi di media sosial tanpa cek sumber resmi, nanti kita sendiri yang jadi bingung, apalagi bagi pensiunan.
Tentu kabar seperti ini sangat sensitif karena menyangkut hak penerimaan bulanan yang memang sangat ditunggu. Sekarang kita bahas sedikit mengenai apa itu rapel gaji pensiunan. Secara sederhana, rapel adalah pembayaran selisih kenaikan gaji ASN maupun pensiunan yang berlaku surut. Jadi rapel ini biasanya muncul kalau pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan baru atau penyesuaian gaji lewat peraturan pemerintah atau peraturan presiden pada waktu tertentu. Karena kebijakan itu berlaku mundur dari waktu tertentu, maka selisih pembayarannya akan dibayarkan sekaligus dalam bentuk rapel. Itulah kenapa rapel sering dianggap sebagai tambahan pencairan yang dinanti-nanti. Tapi sekali lagi, rapel itu hanya ada kalau memang ada dasar kebijakan baru yang mengaturnya. Kalau tidak ada kenaikan gaji, maka otomatis tidak ada rapelan. Sederhana seperti itu. Jadi selama belum ada kebijakan baru dari pemerintah yang menetapkan adanya penyesuaian gaji, maka pembayaran gaji pensiunan tetap berjalan seperti sebelumnya, tanpa tambahan nominal rapelan. Inilah poin paling penting yang perlu dicatat baik-baik oleh para pensiunan. Karena kadang orang langsung berharap ada pencairan tambahan, padahal dasar hukumnya belum ada. Padahal dalam sistem kepegawaian dan pensiun, semua pembayaran harus mengikuti regulasi yang berlaku. Tidak bisa hanya berdasarkan kabar burung atau asumsi di internet. Jadi kalau kita tarik kesimpulannya dari penjelasan resmi yang ada, kabar bahwa rapel gaji pensiunan akan cair menyusul setelah gaji pokok dan tunjangan pada 7 Mei 2026 adalah tidak benar. PT Taspen sudah memberikan klarifikasi bahwa sampai sekarang pemerintah belum mengeluarkan kebijakan baru tentang rapel dan kenaikan gaji pensiunan untuk dibayarkan pada awal Mei 2026. Maka para pensiunan sebaiknya tetap tenang, tetap menunggu informasi resmi, dan tidak langsung termakan oleh kabar-kabar yang belum tentu benar. Kalau memang nanti ada kebijakan baru, pasti akan diumumkan secara resmi oleh pihak berwenang. Di sisi lain, meskipun kabar rapel itu belum benar, pencairan gaji pokok dan tunjangan tetap merupakan hal yang penting dan sudah menjadi hak rutin pensiunan setiap bulannya. Jadi fokus utama tetap pada penerimaan gaji bulanan yang sesuai jadwal, bukan pada spekulasi tambahan yang belum pasti. Ini juga menjadi pengingat bahwa para pensiunan perlu terus memantau informasi dari sumber resmi agar tidak mudah terpengaruh oleh berita yang simpang siur. Karena kadang-kadang sebuah informasi bisa terdengar meyakinkan, padahal belum tentu bersumber dari penjelasan yang valid. PT Taspen sendiri juga selalu mengingatkan bahwa semua proses pembayaran harus mengikuti mekanisme yang sudah ditentukan. Jadi mulai dari autentikasi, verifikasi data, status rekening, sampai penyaluran lewat bank atau PT Pos Indonesia, semuanya harus berjalan sesuai prosedur. Kalau semua data sudah valid, status autentikasi sudah hijau, dan tidak ada kendala administrasi, maka proses pencairan gaji pensiunan akan berjalan dengan lancar. Tetapi bila ada masalah teknis, jangan diam saja. Segera lakukan pengecekan dan hubungi kantor layanan resmi supaya tidak terjadi keterlambatan. Bapak Ibu, dari seluruh penjelasan tadi, kita bisa ambil satu garis besar yang sangat jelas. Pertama, gaji pokok dan tunjangan pensiunan memang sudah dicairkan oleh PT Taspen pada 7 Mei 2020-an melalui mekanisme resmi mitra bayar. Kedua, pencairan gaji pensiunan wajib disertai autentikasi andal by Taspen yang aktif dan valid. Ketiga, penyaluran dilakukan melalui mitra perbankan atau PT Pos Indonesia sesuai penerima masing-masing. Keempat, kabar soal rapel yang menyusul cair setelah pencairan gaji pokok dan tunjangan pada awal Mei 2026 ternyata belum benar karena pemerintah belum mengeluarkan kebijakan baru terkait rapel maupun kenaikan gaji pensiunan. Dan kelima, selama belum ada kenaikan gaji yang diatur secara resmi, maka rapel memang belum bisa dibayarkan. Itulah sebabnya Bapak Ibu jangan buru-buru percaya ketika mendengar kabar bahwa rapelan pasti cair dalam waktu dekat. Selalu cek dulu sumber resminya, karena dalam urusan dana pensiun, yang paling penting adalah kepastian dan kejelasan, bukan sekadar isu yang beredar. Kalau nanti memang ada update resmi dari pemerintah atau Taspen, tentu informasinya akan muncul dari jalur yang benar. Sampai saat itu tiba, yang bisa dilakukan adalah memastikan data tetap aman, autentikasi tetap aktif, dan rekening atau jalur penerimaan tidak bermasalah. Akhir kata, semoga penjelasan ini bisa membantu Bapak Ibu pensiunan untuk memahami situasi yang sebenarnya
Jangan sampai termakan kabar yang belum tentu benar, apalagi sampai salah paham dengan informasi yang beredar di media sosial. Tetap tenang, tetap waspada, dan selalu utamakan informasi resmi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melancarkan rezeki Bapak Ibu, menjaga kesehatan Bapak Ibu, dan memudahkan segala urusan di setiap harinya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di informasi terbaru berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.